Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia? Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul 7 tahun dipimpin Ganjar, 319.694 rumah tak layak huni direnovasi. Memiliki rumah yang nyaman merupakan impian setiap orang. Tak perlu mewah, asalkan bersih dan sehat, bisa melindungi dari terik mentari, serta tak basah saat hujan. Tapi tak semua orang bisa mewujudkan salah satu kebutuhan pokok itu, apalagi kalau bukan karena faktor ekonomi. Alhasil jutaan manusia masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Salah satu provinsi, yaitu Jawa Tengah, merupakan salah satu daerah yang memiliki problem itu. Hampir 1,5 juta masyarakatnya masih tinggal di rumah-rumah sangat sederhana. Kadangkala satu ruangan yang disebut rumah itu memiliki beragam fungsi, jadi tempat tidur, ruang tamu, sekaligus tempat menanak nasi. Akan tetapi kondisi itu terus diperbaiki. Perlahan namun pasti, rumah-rumah yang tak layak huni di Jateng direnovasi. Anggaran dari negara dikucurkan, ditambah pembiayaan dari CSR perusahaan. Setiap tahun puluhan ribu warga bisa bernafas lega dengan adanya program ini. Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, persoalan utama masyarakat terkait tempat tinggal yang layak ini memang menjadi program prioritas. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2020 saja, sudah ada 319.964 unit rumah tak layak huni direnovasi. Program itu pasti akan terus digenjot Ganjar di sela masa jabatannya yang tak lebih dari 3 tahun lagi, mengingat sampai saat ini masih ada banyak warga yang kesulitan mengakses kebutuhan dasar satu ini. Kalau dilihat dari datanya, capaian Ganjar ini jauh lebih bagus dibanding Gubernur Jawa Tengah sebelumnya. Misalnya di era kepemimpinan Bibit Waluyo tahun 2008 hingga tahun 2013. Dalam data BPS menyebutkan Jawa Tengah hanya mampu melakukan pemugaran terhadap 3.438 unit rumah saja. Rinciannya pada tahun 2008 hingga tahun 2009 masing-masing 400 unit. Tahun 2010 sebanyak 1.315 unit. Tahun 2011 turun menjadi 625 unit. Dan di akhir masa jabatannya, Bibit hanya merenovasi 698 unit rumah saja. Prestasi ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi Ganjar. Namun sayang, banyak masyarakat khususnya lawan politik yang menilai Ganjar belum bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Itu baru dari sisi renovasi rumah tidak layak huni. Padahal selama 7 tahun memimpin, banyak program lain yang digeber pria berambut putih ini. Misalnya dalam hal penyambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu. Sejak dipimpin oleh Ganjar, sebanyak 42.342 rumah mendapatkan sambungan listrik gratis dari pemerintah. Rinciannya di tahun 2020 terpasang 15.000 unit. Tahun 2019 terpasang 14.250 unit. Dan di tahun 2018 terpasang 4.754 unit sambungan listrik terpasang. Dan di tahun 2017 terpasang 6.163 unit, dan tahun 2016 terpasang 1.075 unit, tahun 2015 terpasang 1.000 unit sambungan, dan tahun 2014 terpasang 100 unit sambungan listrik. Program fisik lain yang selesai digarap Ganjar antaranya sektor infrastruktur, dengan programnya Jateng Bebas Lubang, disokong aplikasi Jalan Cantik. Ganjar mampu menyulap jalan di Jawa Tengah menjadi 90,2% dalam kondisi baik. Masih banyak pembangunan fisik yang dikerjakan suami Siti Atikoh ini, tapi yang paling membanggakan adalah Ganjar mampu merubah Jawa Tengah menjadi provinsi yang bersih dari korupsi. Berkali-kali Jawa Tengah dinobatkan sebagai provinsi terbaik mengelola gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Tak ada lagi urusan setor-menyetor pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Pungli gratifikasi disikat, urusan pelayanan publik dipersingkat, mudah, murah, dan cepat. Itulah dasar yang diletakkan Ganjar dalam urusan pelayanan masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia inilah yang sering luput dari pantauan publik. Publik masih tertarik dengan gaya-gaya kolonial, di mana seorang pemimpin dianggap sukses apabila karyanya di mana-mana.
karya yang bisa dilihat oleh sepasang mata, bukan pembangunan yang bersifat kualitatif dan mengarah pada sumber daya manusia. Nah, bagaimana menurut Anda semua? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.